Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia kita bersama. Semoga saja nikmat dan karunia-Nya dapat kita maksimalkan dengan baik sehingga kita pandai menjadi orang yang selalu bersyukur dan berta'abbudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada saat ini kita tepat pada bulan Desember tahun 2022. Hari ini tanggal 22 Desember. Jadi kurang lebih 3 hari kemudian kita akan masuk kepada tanggal 25 Desember 2022. Saudara pasti tahu berkenaan tanggal 25 Desember itu sendiri ada apa dan bagaimana, khususnya saudara-saudara kita yang beragama Kristiani tentunya. Mereka akan tahu persis apa itu dengan tanggal 25 Desember. Karena memang itu tanggal yang sangat dinanti-nanti oleh mereka. Menjadi suatu perayaan besar buat mereka tanggal 25 Desember itu, yakni memperingati hari Natal atau hari kelahirannya Yesus Kristus sang juru selamat buat mereka. Saudara sekalian, berkaitan dengan hal tersebut, saya akan mengajak saudara semua, kita bersama untuk mendengarkan dan menyimak terlebih dahulu apa yang dipaparkan atau yang disampaikan oleh 2 orang pendeta, ya. Baik dari sekte Unitarian maupun dari sekte Trinitarian. Kita akan dengarkan pernyataan pertama dari pendeta Henry Tandiantara. Beliau sendiri adalah merupakan seorang pendeta yang mewakili dari sekte Unitarian, ya. Dia adalah seorang saksi Yehova. Kemudian nanti kita juga dengarkan pendapat ataupun penjelasan dari pendeta Ezra Soru, ya. Saudara pasti kenal siapa itu pendeta Ezra Soru. Di kalangan umat Kristiani dia dianggap salah satu pendeta yang cukup besar dan menjadi panutan begitu, ya. Nanti kita dengarkan juga penjelasan dari pendeta Ezra Soru, ya, tentang berkaitan 25 Desember itu sendiri atau tentang hari perayaan Natal. Baik saudara, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pendeta Henry Tan yang merupakan salah seorang pendeta dari sekte Unitarian, ya. Sama-sama kita dengarkan. Bagi Tritunggal, merayakan Natal itu dosa. Yang dirayakan Natal oleh Tritunggal itu siapa sih? Tritunggal itu kan penyembah Allah segitiga sama Tritunggal itu yang Allah berbiji 3 itu, ya kan? Yang dirayakan Natal oleh Tritunggal itu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus anak Maria, Pak. Yesus anak Maria yang anak sulung, punya adik 6 atau tidak? Jadi yang dirayakan Tritunggal itu bukan Yesus yang Alkitab. Yesus yang mati di salib, benar. Naik ke surga, benar. Jadi satu-satunya Allah, enggak, bukan, Pak. Yesus bukan jadi satu-satunya Allah. Maka Yesus yang dirayakan oleh Tritunggal itu bukan Yesus Alkitab. Ayo, siapa bisa bantah? Ada 200.000 pendeta, 200.000 romo. Saya tantang. Yesus yang kalian rayakan sebagai Natal itu bukan Yesus Alkitab. Kalau Yesus Alkitab itu sebagai anak sulung, Lukas 2 ayat 7, dan punya adik 6, Markus 6 ayat 3. Yang kamu rayakan kan bukan Yesus yang punya adik 6 toh? Bukan. Yesus mati di salib, naik ke surga, kembali sebagai firman adalah Allah, sebagai satu-satunya Allah yang duduk di tata surga. Yang kamu rayakan Natal kan bukan Yesus yang itu toh? Bukan. Makanya Yesusmu yang kalian pahami sebagai yang kamu rayakan itu bukan Yesus Alkitab. Itu Yesus Yesusan. Diulang, Yesus yang dirayakan oleh Tritunggal, para penyembah Allah segitiga dan
penyembah Allah tiga tunggal itu bukan Yesus di Alkitab. Jadi Tritunggal kalau merayakan Natal dosa. Jadi Tritunggal kalau merayakan Natal dosa. Para penyembah Allah segitiga, Allah tiga tunggal menebar dosa saat rayakan Natal. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, menyebarkan dosa bahwa Yesus itu lahir 25 Desember. Kan tadi sudah saya bilang Yesus yang dirayakan oleh mereka bukan Yesus Alkitab. Ya, lalu dia menyebar dosa. Yesus itu lahir pas 25 Desember. Tidak pernah ada bisa dibuktikan memakai ayat Alkitab manapun Yesus tepat lahir 25 Desember. Penelusuran sejak kelahiran Yohanes anak Zakaria, Imam Abia, kelompok Abia sampai Yesus lahir tidak pernah ketemu di angka 25 Desember. Ya, kalau ada bilang ketemu itu penipu. Itu penipu. Baik saudara, begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan ya. Luar biasa, menggebu-gebu, semangat sekali dia menyatakan bahwasanya Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember gitu ya. Kelahiran Yesus menurut Pendeta Henry Tan ini dia tidak pernah ada dasarnya tentang perayaan Natal ataupun dia dilahirkan tanggal 25 Desember. Maka dengan jelas dia berani mengatakan kenapa orang Trinitarian melaksanakan Natal itu tidak alkitabiah, karena tidak ada bukti di dalam Alkitab manapun menyatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bahkan dia dengan jelas, dengan berani mengatakan bahwasanya Yesus yang lahir tanggal 25 Desember, orang yang melaksanakan perayaan Natal tanggal 25 Desember, itu diyakini sebagai seorang penipu. Dan ingat, itu yang berbicara bukan umat Islam, bukan kita, tetapi justru dari mereka sendiri ya saudara, dari kalangan mereka. Bahkan ini seorang pendeta yang mengatakan demikian, dan hal tersebut itu tidak lagi menjadi tidak menjadi hal yang asing. Bukanlah satu hal yang asing kalau kita terjadinya perdebatan itu sendiri di kalangan para pendeta yang mereka mengatakan bahwasanya ada yang mengakui dan mengimani tentang Yesus itu dilahirkan tanggal 25 Desember, ataupun ada juga yang mengatakan tidak dilahirkan dan tidak ada bukti tentang kelahiran Yesus itu di tanggal 25 Desember ya. Berikut saya mau mengajakkan saudara untuk bisa mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang pendeta juga, pendeta yang cukup terkenal ya di kalangan Trinitarian ya. Kalau tadi di kalangan Unitarian yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tan, saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang pendeta dari kelompok Trinitarian ya. Saudara pasti pernah dengar Pendeta Ezra Soru. Berikut saudara. Sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala ada di padang, dan pada musim seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus dilahirkan, tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang yang memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan tugasnya Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini
Jadi saudara sekalian, hal menarik, cukup menarik. Dua orang pendeta dari sekte yang berbeda. Pendeta Henritan dari sekte Unitarian, kemudian ada pendeta Ezra Soru ya, dari sekte Trinitarian. Ternyata mereka berani mengungkapkan, menyampaikan bahwasanya Yesus tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Bahkan tidak ada satu fakta bukti sejarah yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwasanya Yesus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Ya. Bahkan kalau menurut pendeta Ezra Soru tadi, bahkan dimungkinkan itu pada bulan-bulan Januari, Februari. Nah itu yang diyakini oleh Kristen Ortodok, gitu ya. Kristen Ortodok itu mereka di bulan itu yang mereka yakini kelahirannya Yesus Kristus. Saudara sekalian, menjadi satu pertanyaan yang besar. Kalau begitu, kalau memang Yesus tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember, lalu mengapa? Mengapa kok tanggal ini yang menjadi satu menjadi satu titik fokus bagi mereka untuk melaksanakan satu perayaan besar tentang perayaan hari raya mereka, yakni hari Natal, begitu ya. Tadi nanti hal itu akan kita coba bicarakan. Siapa sebenarnya yang lahir tanggal 25 Desember itu? Nah, dalam hal ini saudara, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru tadi, banyak fakta-fakta ya yang menunjukkan tentang perselisihan, perdebatan, dan juga pertikaian tentang spekulasi berkaitan tentang kapan Yesus itu dilahirkan. Ya, kapan Yesus itu dilahirkan? Karena tidak di dalam Alkitab tidak temuan. Ya. Di dalam Bible ini, saudara, yang sebagai acuan mereka sendiri, ini bungkam, ya, bungkam dalam menceritakan kapan saatnya Yesus itu dilahirkan. Yesus dilahirkan kalau di dalam Alkitab ini hanya ada 2 ayat yang menjelaskan kapan saatnya Yesus itu dilahirkan. Ini ayatnya saudara, kita coba lihat. Pertama di dalam Lukas pasal 1 ayat 1, ayat 7 sampai ayat 11. Yang intinya di sini Yesus dilahirkan pada saat pada masa Kaisar Agustus. Ya. Di saat Kaisar Agustus itu mengadakan sensus, ya, sensus jiwa sekitar tahun 7 Masehi atau sekitar tahun 579 Romawi. Masa kekuasaan Kaisar Agustus itu sekitar 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Ya, ini saatnya itu. Dan tidak disebutkan di sini di bulan apa dan di tanggal berapa tentang sensus itu dilakukan. Yang jelas diperkirakan, ya, diperkirakan di saat Kaisar Agustus itu melaksanakan sensus, begitu saja. Kemudian ayat yang kedua ini dalam Matius pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 11. Nah, di sini kalau tadi disampaikan di dalam Lukas ini Yesus itu dilahirkan sekitar tahun ini di mana saat Kaisar Agustus mengadakan sensus. Sedangkan yang di sini ini pada masa kerajaan Herodes Agung. Yesus itu dilahirkan pada saat kekuasaan kerajaan Herodes Agung. Tahunnya pun berbeda dengan yang tadi, begitu saudara. Ya meskipun itu kisaran lah ya, kisaran. Tapi tidak menjelaskan tentang, kedua ayat itu tidak menjelaskan tentang kelahiran Yesus yang pasti di dalam Injil. Yang pertama. Yang kedua, tidak menjelaskan tentang 25 Desember di situ saat lahirnya Yesus. Hanya 2 ini saudara, 2 ayat ini yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus itu ada dikabarkan di dalam Alkitab. Gitu. Sedangkan dalam fakta sejarah lain, ya kita bisa lihat ini saudara, saya akan tunjukkan beberapa hal tentang perdebatan dan perselisihan kapan Yesus itu dilahirkan menurut sekte-sekte agama Kristen sendiri. Nih kita bisa lihat. Menurut sumber-sumber lain dari kalangan Kristen sendiri tentang tanggal kelahiran Yesus, Clement dari Alexandria, seorang tokoh Kristen Basidilius,
meyakini bahwa Yesus itu dilahirkan tanggal 24 atau 25 pada bulan Parmuti. Ini Parmuti ini bahasa Mesir kuno yang jatuh diperkirakan pada bulan Mei. Nah, sedangkan sebuah sekte Kristen yang menegaskan bahwa kelahiran Yesus tepat pada waktu Kaisar Agustus berusia 28 tahun. Itu tadi kaisar yang sedang melakukan sensus. Pada itu bertepatan pada tanggal 25 bulan Pacon, yaitu jatuh kepada tanggal 20 Mei. Ya, diperkirakan begitu. Gereja juga memiliki buku kecil yang ditemukan di antara tulisan-tulisan orang Siberia yang ditulis tahun 243 Masehi yang menyatakan kelahiran Yesus itu tanggal 28 Maret. James Robertson mengatakan bahwa beberapa sekte sungguh sangat lama telah menetapkan hari kelahiran Yesus itu jatuh pada tanggal 24 atau 25 April. Sementara yang lain yang menempatkan pada tanggal 25 Mei. Dan sebagian gereja timur selama berabad-abad menjadikan tanggal 26 Januari sebagai hari kelahiran Yesus. Sedangkan Kristen Ortodok menetapkan pada tanggal 7 Januari. Itulah hari kelahiran Yesus. Pendapat sarjana Kristen Dr. Arthur S. Park dalam Commentary on the Bible, ya, seperti dikutip buku Bible dalam timbangan oleh Soleh An-Nahdi halaman 23, Yesus lahir dalam bulan Elul, itu bulan Yahudi, ya, bersamaan dengan jatuhnya antara Agustus sampai September. Ini saudara semua, data-data tidak ditemukan dari pihak ataupun selain dari umat Kristen. Justru ini dari data-data kekristenan sendiri. Fakta sejarah, tidak satupun ada yang bersamaan pendapatnya. Ada yang di bulan Mei, ada di bulan April, ada yang di bulan Maret, ada di bulan Agustus, bahkan ada di bulan September. Tidak satupun merujuk kepada bulan Desember. Tidak satupun, saudara. Dari sekian banyak pendapat-pendapat itu perselisihannya begitu luar biasa. Maka tumbuh pertanyaannya berarti dalam hal ini di dalam benak kita bersama. Lalu siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Kenapa kok begitu getol meyakini dan menanamkan untuk melaksanakan perayaan Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Kita lihat ini nih. 25 Desember itu kelahirannya para dewa paganisme. Saya lihat kita, saudara. Dewa Mitra, itu dewa bangsa Iran kuno, dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Dewa Isis dan Orisis dilahirkan hari ke-362. Ini dekat dengan 25 Desember. Ya, kemudian Horus serta Apollo yang diyakini memiliki 12 jasa dan menguasai 12 bintang atau planet lahir pada hari ke-363, juga dekat tanggal 25 Desember itu. Hercules, dewa perang yang tak tertandingi yang lahir itu tanggal 25 Desember. Dewa Baal yang disembah oleh orang Mesir kuno adalah dewa penduduk asli tanah Kanaan yang terkenal juga sebagai dewa kesuburan. Ia lahir tanggal 25 Desember. Dewa Krishna, anak dewa Vishnu, ya, itu juga lahir tanggal 25 Desember. Pendiri Buddhism, anak Mahaswati, Mahasmata, juga lahir pada tanggal 25 Desember. Dewa Zoroaster, anak Tuhan Akal, bangsa Persia, itu juga dia lahir tanggal 25 Desember. Dewa Becus, anaknya Dewa Jupiter, lahir 25 Desember. Dewa Ra, Dewa Serapis, Atis, Horus, Adonis, Samas, Kibele, kemudian ada Vohi, bangsa Cina ini ya. Demikian juga pahlawan-pahlawan Helenisme seperti Agis, Colomenes, Aunus, Soluis, Aristonicus, Tiberius, semuanya nih lahirnya tanggal 25 Desember. Jadi saudara sekalian, kalau melihat daripada data dan fakta yang ada, inilah yang justru lahir tanggal 25 Desember. Jangan-jangan, ya maaf, ini jangan-jangan kita berhusnuzon saja dan ya duga-duga sedikit bolehlah. Jangan-jangan ini yang mereka rayakan bukan kelahiran Yesus. Karena faktanya Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Ini fakta-fakta banyak mengatakan, membuktikan dan menunjukkan bahwasanya Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Meski juga tidak ada jawaban yang pasti kapan lahirnya.
para pakar-pakar Alkitab sendiri, pakar-pakar dari umat kekristenan sendiri, simpang siur dalam memaknai, dalam mengambil kesimpulan kapan Yesus itu dilahirkan. Jadi saudara, perayaan 25 Desember, kembali pendapat dua pendeta tadi, pendeta Henry Tan dan pendeta Ezra Soru, dari dua sekte yang berbeda, sekte Unitarian dan sekte Trinitarian, mereka sepakat Yesus tidak lahir 25 Desember. Perayaan Natal 25 Desember itu adalah perayaan kepalsuan, kebohongan yang dilakukan oleh siapapun. Ya, silakan saudara tarik kesimpulan sendiri. Yang jelas dua pendeta tadi dari sekte yang berbeda mengakui tidak ada bukti sejarah Yesus lahir tanggal 25 Desember. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat, dapat menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.